Oke. U-nya adalah ln X, kemudian DU-nya berarti per X, ya. Oke, saya tulis. Misal U sama dengan ln X, saya ikut kalian ya. Apa-apa, nanti kalau salah kan kita balik lagi. Sehingga dV-nya adalah sama dengan apa? X dx. Oke. Kalau U-nya ln X, maka per X. Oke. Per X dx. Itu DU. V-nya, jadi saya tulis dulu ya. DU-nya 1 per X. Kemudian V-nya adalah integral dari apa tadi? Integral dari X dx, yaitu apa? 1 per 2 X. Oke. Setengah kali X kuadrat. Ini nggak enak nulisnya Pira. Sebenarnya kayak gini aja enak ya. Setengah dikali X pangkat 2 ya. Terus habis itu kita berarti integralnya tinggal apa? UV min integral P du. Oke, berarti tinggal kita kalikan aja ya. Kok kayak ada yang bersuara ya? Oke, enggak ada. Berarti U-nya mana tadi? Ln X. Silakan dituliskan. UV min integral VDU. Masukkan saja semua. Belum diselesaikan. Siapa yang bisa? Ahmad Husaini? Ahmad Husaini ada di sini? Oke. Enggak usah menghitung. Tulis saja yang sudah ditulis di semua di atas. Enggak ada yang dihitung. Jadi. Coba U mana? Langsung ditulis. Ln X. Terus P-nya adalah setengah X kuadrat. Nah, tinggal nulis saja. Min integral, nulis integral juga. Terus V-nya apa? Diganti, DU-nya apa? Silakan. Enggak perlu nulis. Enggak perlu menghitung. Belum menghitung. Ln X dikali setengah X pangkat 2 dikurangi integral setengah X pangkat 2 atau setengah X kuadrat kali sepertiga dx. Silakan. Itu sepertiga. Seper X dx. Yuk ditulis. Gimana? Pinter. Patan. Oh. Integralnya harus kurang. Terus U-nya belum dimasukkan usai ini ya. Oke.
Ini ya, Fatan ya. Ln X kali X pangkat 2 atau X kuadrat dibagi 2. Integral. Nah, ini. Terus berarti yang yang perlu kita selesaikan adalah apa? Ini. Ini kok X per 2. B-nya kan setengah X pangkat 2. Iya, tandanya salah. Oke. Berarti tinggal apa nih? Ya, nggak apa-apa. Jadi tinggal ini diselesaikan. Integral, apa ini yang Fatan nulis ini? X pangkat 2 dibagi X. Berarti integral apa? X ya? Tuh, salah dah. Kira tadi. Masih ada setengahnya ya? Iya, ada setengahnya ya. Oke, oke. Berarti ini di bagi ya. Oke. Oke, berarti hasilnya adalah kurangi 1/6 kali apa? X per 4. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sama-sama X kuadratnya boleh dikeluarin. Nih jawabannya si Fatan ya. Hafid ya. Nih Hafid nih. Oh, Bira belum ngasih C. Ya. Jadi X pangkat 2-nya per 2-nya bisa dikeluarin. Nih. Nih kan tulisannya si Hafid tadi ya. Oke, ditambah C ya. Jadi X kuadrat dibagi 2 dikali ln X dikurangi setengah plus C. Iya, gimana? Jaki juga mantap enggak? Betul enggak, cocok sama jawabannya? Bisa ini dicatat ya, yang ada di chat ini, urutan hitungannya ya. Mulai dari mana? Pemisalan U, DV, terus cari DU. Ya, jadi ini harus bisa dulu, yang mudah dulu ya. Pakai ini ganti X modelnya kan, sama ya. Punya ini tinggal nyontohin aja. Ini dv-nya X. Nah, ini jadi setengah X kuadrat. Gitu ya. Oke ya. Lanjut lagi kita materi yang ini. Nanti baru kita latihan soal lagi. Ada yang tanyakan dulu dari tadi? Ada? Oke, kita lanjut. Jadi kalau ada bentuk pecahan nih ya, pecahan ternyata bawahnya masih bisa difaktorkan. Ini difaktorkan. Gimana cara faktorkannya? Masih ingat? Berarti perkalian ya. Ketika 2 kali min 1 nanti harus sama dengan 2. X kali X di sini, X kali X ya. Kemudian di sini penjumlahnya harus jadi min 3. Min 2X min 1. Baru sini. Atau cara gimana? 2 ini faktornya apa aja?
2, 1 gitu ya. X-nya faktornya apa? X sama X. 2 ini min 2 sama min 1. Wah, sudah ternyata betul kalau kita min 2X min 1 sama dengan min 3. Nah, jadi perkaliannya faktornya nih 2, 1. Kalau dijumlahin jadi min 2, min 1, min 3. Kayak gitu. Oke? Untuk memfaktorkan. Kemudian ketika sudah ternyata ini bisa kita faktorkan jadi pecahan, jadi 2 pecahan, itu syaratnya adalah apa? Derajat fungsi pembilang harus lebih rendah dari fungsi penyebutnya. Jadi ini pangkat tertingginya adalah 2, ini pangkat tertingginya 1. Maka dia harus pembilangnya pangkatnya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, ini kan 2 di 1, berarti cocok, masih bisa menggunakan ini. Oke. Kemudian faktorkan penyebut dengan faktor-faktor primanya. Nah, ini 21. Kemudian faktor linier AX plus B, maka kita nanti pecahannya atasnya adalah konstanta, ya. Terus kalau ada pecahannya adalah faktornya nanti ada kuadratnya AX plus B kuadrat, maka kita jadi pecahan di mana penyebutnya AX plus B dengan pembilangnya A, terus ditambah X plus B kuadrat. Jadi kalau pangkat kuadrat diuraikan pangkat 1, pangkat 2. Kalau pangkat 3, maka ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Atasnya tetap konstanta A, B, C. Sedangkan kalau dia adalah faktor kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C, maka dia harus jadi apa? AX kuadrat plus BX plus C. Atasnya, jadi kita nggak bisa uraikan. Atasnya kita kita jadikan apa? AX plus B, ada variabel X di sini. Oke. Contoh kita lihat ada integral X plus 1. Ya, ada integral X plus 1. Kemudian dibagi X kuadrat min 3X. Sehingga kalau kita modelkan seperti ini, apa namanya, kita faktorkan X kuadrat min 3X plus 2 tadi, kita faktorkan X min 1, X min 2. Kemudian atasnya ini tetap ya. Kemudian syaratnya kalau kita uraikan jadi pecahan ini dibagi X min 1 ditambah B dibagi X min 2, jadinya seperti ini. Oke, biar dia jadi pecahan kembali utuh penjumlahan ini gimana? Maka ini kan A harus dikalikan X min 2 ditambah B dikali X min 1, di mana yang ini enggak ada. Jadi ini ada X min, dia sudah punya X min 2, maka dia enggak punya apa X min 1, maka B dikali X min 1. Bawahnya X min 1, dia enggak punya apa di sini. Ini sudah punya, berarti yang enggak punya X min 2, maka A dikali X min 2. Oke. X plus 1 sama dengan A kali X min 1. Nah, ini hasilnya. Sehingga nanti bisa kita ambil misalkan X-nya X min 1 itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita nolkan yang B ini, ya, B-nya biar hilang, kita untuk mencari A, B-nya itu X min 1 harus sama dengan 0. Kalau X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. Berarti kita substitusikan ke sini, 1 tambah 1, 2, A dikali 1 min 2 min 1 ditambah B 1 kurang 1, 0. Berarti nanti 2 sama dengan min A. Nah, berarti si A sama dengan min 2. Begitu juga untuk ini, untuk mendapatkan B, maka kita ambil X min 2 sama dengan 0. X-nya ketemu 2. Maka 3 sama dengan A dikali 0 ditambah B kali 1 sama dengan B sama dengan 3. Ya. Setelah itu kita substitusikan ke sini. Kita kan sudah dapat A-nya adalah min 2, B-nya adalah 3. Maka nanti integral ini diuraikan menjadi integral min 2 dibagi X min 1 dx ditambah 3 dibagi integral 3 dibagi X min 2 dx.
ini. Terus kita selesaikan. Kalau ada seper Z ya, ini kita misalkan lagi X min 3 adalah Z ya. Maka ini nanti jadi apa? Z, DZ, nah, dan Z. Nah, Z-nya apa? X min, oh ini X min 3. X min 1 harusnya. X min 1. 3 tadi. Oh, 3 ini nih X min 2 ya. Sehingga nanti 3 len X min 2. Atau 3 len Z. Z-nya tadi X min 2. Kemudian yang ini gimana? Yang ini min 2 kita duanya kita lepas di luar jadi min 2 integral 1 per X min 1 dx. Karena nggak bisa langsung maka X min 1 kita misalkan Z lagi. Ya. Terus Z sama dengan X min 1 maka dz sama dengan dx. Nah, hingga ini nanti integral ini min 2 ada di depan ya, berarti integral 1 per Z dz. Berarti sama dengan apa? Ln Z. Nah, berarti min 2 ln Z, Z-nya adalah X min 1. Terus ditambah C. Oke, paham nak? Kan kalau ln tadi kan sudah kita pelajari di pertemuan pertama kita ya. Terus kemudian kalau kita punya integralnya seperti ini, saya tanya dulu deh nanti daripada saya lanjut masih bingung. Ada yang tanyakan? Nomor 1. Halo? Suara saya kedengaran nak? Oke, ada yang tanyakan nggak dari nomor 1 ini? Dari soal di samping ada yang tanyakan? Ayu gimana? Ayu Sintawati? Ada yang tanyakan? Gimana? Masih meresapi?
Nanti jangan di kayak icon WA ya, meres sapi gitu gambarnya, orang lagi meres sapi. Loh ini gimana? Pada nulis tapi kok nggak kirim semua ya? Oh ya nak, banyak penipuan ini ya, hacking apa WA kita. Jadi informasi kalau, oh bener ada yang tanya. Mau tanya Bu, itu yang X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan X min 1, X min 2, itu diapakan ya Bu? Diapakan maksudnya gimana? Jadi gini, ini Hafid. Jadi kan ada soal kayak gini Hafid. Kemudian kita jadikan dia sebuah pecahan. Nah, syarat pecahan ini, kenapa kita jadikan kalau kita bisa menyelesaikan dengan cara kita pecah jadi beberapa pecahan parsial. Syaratnya adalah kalau kita menguraikan sebuah pecahan ini jadi dua pecahan ini kita jumlahkan, syaratnya adalah ini difaktorkan dulu. Itu diapakan ya Bu? Ini sama dengan ini, iya kan? Coba dicek. X kuadrat kali X kali X, ya. Terus eh, terus min 2X di apa namanya ditambah min 1 kali min 2 ditambah 2. Nah, min 1 kali min 2 jadi saya tambah 2 sehingga sama dengan ini X kuadrat min 3X plus 2. Oke, ini Hafid Ali Mustaqim yang ditanyakan ini menjadi ke sini atau diapakan ini menjadi penyebut dari pecahan ini, nah, yang diuraikan ini. Jadi X min 1, X min 2. Ini maaf ya, ini salah, ini harusnya X min 2. Nah, agar lebih mudah diintegralkan kalau kita sudah pecah menjadi pecahan. Begitu Hafid Ali Mustaqim. Oke. Jadi kalau sudah dipecahkan gini, ini kan larinya kemana? Ke len nanti integralnya. Jadi bisa langsung. Begitu. Oke. Nah, atasnya konstanta ya. Bisa diuraikan. Oke, Eko Hafid silakan. Hafid, Kafid. Oh, banyak sekali yang bermirip-mirip nama. Ya, Eko Kafid mau tanya apa? Eko Kafid masih menulis ya? Oke, Bu saya mau tanya, masih kurang paham dari integral 3 dibagi X min 2 X. Oh, oke. Ini kan sama dengan integral saya keluarin ya. Jadi mana tadi? Nih, X min 2 ya. 3-nya saya keluarin jadi integral 1 per X min 3 dx. Nah, terus kita pakai pemisalan. Masih ingat yang ini? Mana ya? Nah, ini. Oh, ini sudah ya.
Nih, susah ya kalian. Ini aja deh. Jadi kita punya nih ya, integral 1 per x dx. Jadi ini sama x, ini x, baru sama dengan ln x. Lah, ini Eko. Nanti x min 2-nya kita misalkan z. Ya, kalau jadi nanti integral 3 per x min 2 dx itu sama dengan 3 kali integral 1 per x min 2. Ini. Kemudian kita misalkan z sama dengan x min 2. Akibatnya apa? dz sama dengan x diturunkan jadi apa? 1. Nah, sehingga kita substitusi ke integral tadi. Nah, ini berarti menjadi apa? Menjadi ini kan x min 2-nya jadi z, x-nya menjadi dz. Ah, berarti sama dengan apa? Integral 1 per z. Nah, ini x-nya saya ganti z, ini z. Jadi apa? Ln z. Tapi kita nggak kenal ln, kita nggak kenal z. Kita kenalnya apa tadi? X min 2. Sudah, jadi seperti itu. Eko. Oke ya. Jadi kalau saya mau ganti ini cos U, DU. Integralnya apa? Sin U. Ya. Ini misalkan Z pangkat N, DZ. Sama dengan apa? N plus 1, Z pangkat N plus 1. Jadi ini boleh variabel ini kita ganti. Tapi kalau ini ganti ini harus sama juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini sudah. Maka kalau saya mau, ada yang mau tanya lagi, Fania? Oke. Integral lipat 2. Jadi kalau ada integral 2 kali ya, berarti selesaikan dulu integral di dalamnya, baru yang luarnya. Dan derivatif ini sangat penting. Kalau ini ada suatu fungsi dengan 2 variabel, kita integralkan terhadap x ya, maka variabel yang lain itu kita anggap konstanta. Konstanta itu kayak apa sih ya? Kayak 4, 5, 6 itu kan konstanta ya. Sehingga tidak bisa diintegral. Jadi kalau misalkan variabelnya x ya, diintegral terhadap x, maka kalau x itu integralnya apa? Setengah x kuadrat. Ya kan? Tapi kalau 2x, 2-nya sebagai apa? Konstanta. 2-nya tetap 2, yang kita integralkan hanya x. Jadi integral 2x dx adalah 2 kali setengah x kuadrat. Jadi artinya kalau ini kita integralkan terhadap x, y-nya itu sebagai konstanta kayak angka 2 tadi. Tetap ada, tapi tidak diintegralkan. Jadi tetap dikalikan dengan itu. Jadi bisa ditaruh di depan kalau memang dia bisa dipisah. Oke. Dan begitu juga kalau dy dx, maka yang diintegralkan adalah dy dulu, kemudian dx. Nah, ini dikatakan bahwa ini ya, integral dalamnya dy dulu, kemudian baru dx. Contohnya kalau ada soal integral 2 kali 3x kuadrat y dy dx. Maka yang kita integralkan dulu adalah yang di dalamnya itu apa? Dx. Fungsi 3x kuadrat y ini diintegralkan dx. Maka yang konstanta apa? Y sama 3.
saya keluarkan dari integral. Integral 3y integral x kuadrat dx dy. Nah, x kuadrat integralnya apa? Sepertiga x pangkat 3. Dikali dengan apa? Tadi saya keluarkan adalah 3y. Nah, sehingga adalah 3y dikali sepertiga x pangkat 3. 3-nya sama sepertiga kita coret tinggal 1 kali x pangkat 3y dy. Dari sini baru diintegralkan terhadap y. X-nya konstanta saya keluarkan x pangkat 3 integral y dy. Y dy apa? Setengah y kuadrat integralnya. X pangkat 3 saya keluarkan di sini x pangkat 3. Gitu ya. Begitu juga kalau integralnya adalah dy dulu, maka x-nya ini konstanta ya. Ini kita integralkan dulu dy, berarti kotak dikurangi 2y kuadrat, tapi dalam kurung ya. Ini bisa ini diuraikan jadi apa ini? X pangkat 4 min, atau dimisalkan yang ini di dalamnya, jadi dimisalkan boleh jadi z sama dengan x kuadrat min 2y ya, kemudian sehingga nanti z kuadrat apa itu, kalau z-nya adalah x kuadrat min 2y, maka yang diintegralkan adalah apa? Berarti dz-nya nanti sama dengan apa? Min 2 dy ya, min 2 dy, terus berarti nanti apa, disubstitusikan sini berarti z pangkat 2 ini dz per 2, berarti sama dengan setengah kali z kuadrat dz, sama dengan apa? Z kuadrat integralnya sepertiga z pangkat 3 ya. Apa ini kuadratnya kok hilang ini soalnya? Oke, itu kalau kuadratnya dipakai. Tapi kalau ini ternyata soalnya adalah 2-nya nggak dipakai, tinggal gini aja. Berarti ini di y ya, x kuadrat dianggap konstanta, di y berarti x kuadrat y min, ini berarti 2 kali setengah y kuadrat, berarti y kuadrat, x kuadrat y min y kuadrat. Biasanya integral terhadap x berarti sepertiga x pangkat 3 y min y kuadrat x. Jadi ini dianggap konstanta. Oke, integral kedua nanti tenang aja akan dipelajari nanti di matematika 3 lebih rinci lagi integral parsial. Oke, dari sini kita lihat ada, kita latihan soal ya. Dari sini kalau kita uraikan jadi bentuk pecahan x plus 2 kuadrat jadi apa tadi? A per x plus 2 ditambah B per x plus 2 kuadrat. Kalau yang ini gimana? A per x min 2 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Yang ini gimana berarti? A per x plus 1 ditambah bx per x kuadrat min 3x plus 1. Ya, angel-angel ya ini soalnya ya. Kira-kira mana yang paling gampang dikerjakan ini? Ini juga nanti jadi A per x min 3 ditambah B per x plus 1. Apa itu? X plus 1 ditambah C per X plus 1 kuadrat. Susah semua ini. Berat. Ini nomor 7 mau dikerjakan atau nomor 1? Pilih. Mana yang mau dikerjakan?
Gimana? Oh, putus asa ini kalian. Halo. Satu soal aja yuk. Kita bahas kemudian kita ke integral numerik. Nomor 5. Gak ada nomor 5. Yang mana? Satu, 2, 3, 4, 6, 7. Yang mana, Bagas? Bagas mesti golek sing ongkoe gak ada. Adanya 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yang mana? Oke. Nomor 2 gampang nggak ya? Itu nanti jadi AX plus B ya. Oke, silakan dicoba. X kuadrat dibagi X min 2 kali X kuadrat min 1 dx. Tuh, silakan dicoba. Tenang ya, minggu depan insya Allah saya ada kerjakan pakai stylus ya. Ini tadi baru datang, belum belajar cara pakai stylus. Sementara saya ini ya, diktikan dulu di sini. Ayo, kalau pilih nomor 2 berarti harus diuraikan. Jadi apa nih? Faktornya apa aja pecahannya? Dipahami dulu. Tadi X kuadrat dipakai ini loh ya. Ini ada X kuadrat plus ini. Apakah bisa dipisah dia? Tidak apa-apa, ini milih manapun tetap angel ya. Iya, biarkan aja. Berarti A per X min 2 ditambah apa tadi? BX ya, plus C dibagi X kuadrat plus 1. Ayo silakan coba. Kan saya nilai A, B, C-nya dulu. Kita pakainya adalah kita uraikan dalam bentuk pecahan dulu, nak. Cari A, B, C, nanti baru kita pikirkan penyelesaian integralnya, oke?
Oke, terima kasih Bagas. Ada yang tahu caranya? X kuadrat sama dengan A dikali berapa itu? X pangkat 2, 1. Ya, terus ditambah B, BX plus C dikali apa? X min 2. Oke, seperti ini. Gimana cara ngitungnya? Kalau min 2, X-nya 2, kita substitusi jadi apa? Kalau X-nya 2, siapa yuk? 4 sama dengan berapa? 4 sama dengan A dikali 4 tambah 1. Dengan 4 sama dengan A dikali 5. Berarti A sama dengan 4/5. Oke ya, Fit. Joha, mantap. Saya. Terus kalau A-nya 4/5, kita X-nya kalau 0, A-nya 4/5 jadi tinggal apa itu? Silakan disubstitusi. Kalau A-nya 4/5, tanya Mbak dulu. Kalau A-nya 4/5, berarti Bagas A-nya bukan 4/3 ya Bagas. Kalau A-nya 4/5, kayaknya kita harus misalkan X lagi. Yang bisa X-nya 0. X-nya 0. Kalau X-nya 0, 0. Misal X berapa nih? Di bawah. Kalau kita misalkan X berapa lagi nih? X-nya 0. 0 pangkat 2, 0. 0 plus 1. 1 dikali 4/5. 4/5 ditambah 0 tambah C, ya. Apa nak ini? Coba nak. 0. Ayo nak. Silakan dibantu. Danar, Yugo, Prakoso. Silakan dicoba. Kalau X-nya saya masukkan 0, hasilnya berapa? Samaan sini. 0 ditambah 1
ditambah 0 ditambah C dikali berapa itu? 0 kurangi min 2. Berarti min 2. Ya, berarti 0 sama dengan 4/5 ditambah min 2C. Ya, berarti 2C sama dengan 4/5. C sama dengan 5 2/5. Sip, Hafid luar biasa. Kalau udah C-nya ketemu 2/5, terus itu berarti berapa ya? C-nya enggak sudah 2/5. B-nya berapa nih? B-nya berapa, Nak? Jadi sudah ditulis 5 maka disubstitusikan di sini. C-nya berapa nih? Jadi ini mana tadi? 45, C-nya 2/5. Berarti kita punya ini kan koefisien 0 ya. Jadi 0 kali X ya, ditambah X kuadrat, boleh ya saya tulis kayak gini, tambah 0 sama dengan itu ada kok enter. Bentar. Di kanannya adalah 4/5 X kuadratnya jadi 4/5 ditambah B ya, X kuadrat ditambah 2/5 min 2B kali X terus ditambah 4/5 usianya ya, ditambah oh ya min 4/5. Oke, jadi X kuadrat ini saya tuliskan koefisiennya. Maghrib ya. Kita dengarkan suara merdu adzan dulu ya. Sebentar.